Selamat malam, kembali lagi bersama channel Do You See Me. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah penjual baju online yang melakukan pesugihan. Simak kisahnya. Sejak pandemi berlangsung, Dika sudah memulai bisnis online-nya. Lantaran di PHK dari pabrik, ia harus memutar otak untuk tetap bertahan di kala krisis. Alhasil, Dika menemukan ide untuk berjualan baju hoodie-nya. Mereknya menyasar kalangan anak-anak muda. Dika yang gadget freak menggunakan aplikasi TikTok untuk melakukan promosi. Dari sana mayoritas pelanggannya berasal. Berkat jago edit video di TikTok, Dika banyak mendapatkan pesanan untuk bisnis yang baru dirintisnya. Paling tidak satu hari ia dapat menjual 5 kaos hoodie-nya yang sedang hits itu. Tetapi hal itu hanya bertahan sebentar. Kearisan toko online bajunya hanya sebulan. Padahal beragam konten video lucu telah ia buat. Di bulan kedua, online shopnya sepi pembeli. Dika kembali dipusingkan bagi cara membayar tagihan listrik yang terus melonjak itu. Selama 1 bulan itu, Dika hanya mampu menjual 5 kaos. Penjualannya itu tak mampu menutupi pengeluaran bulanannya. Lantaran putus asa, Dika mencoba menghubungi temannya meminta pekerjaan. Ya udah, kamu kesini saja dulu, ntar kita ngopi bareng, kata Yanto. Setelah Dika menceritakan permasalahannya, keesokan harinya, Dika menyambangi rumah sahabatnya itu. Menggunakan motor butut tuanya. Ia berkendara 30 menit. Sepanjang perjalanan, Dika bisa melakukan tagihan-tagihan terus berdatangan. Yanto dan Dika memang sudah berteman sejak lama. Pertemanan mereka terjalin hari pertama sejak sama-sama bekerja di pabrik wajan itu. Mereka juga sudah seperti kakak adik yang saling menolong satu sama lain. Tak heran bila ada permasalahan, keduanya akan meminta bantuan satu sama lain. Tak berbeda dengan hari itu, Dika menceritakan usahanya yang sudah tak laku. Tapi Yanto justru menganggapnya sepele. Ia terkekeh-kekeh mendengar pengakuan kawannya yang harus membuat video TikTok. Susah sekali kamu dapat uang. Sudah, ikut aku saja. Aku dapat truk ini dari kakekku di kampung, tutur Yanto, sembari mengajak sahabatnya masuk ke ruangan. Dika masuk ke satu ruangan khusus yang sengaja tak diberi cahaya. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah meja kecil yang dipenuhi dengan dupa dan beragam jenis bunga. Dika seketika mengetahui apa yang terjadi dengan kawannya. Sejak ia mengenalnya, Yanto sudah sangat sering berbicara tentang klinik. Tapi baru kali ini Yanto benar-benar melakukannya. Apa itu yang di tengah? Tanya Dika, menunjuk sebuah benda kecil boneka Barbie. Oh itu, betara karang atau jenglot, kakekku yang mengirimkannya padaku, katanya. Pesugihan jenglot ini bisa bantu dapat uang banyak. Aku iseng aja coba. Ternyata benar. Tuh coba aja lihat itu, baru sebulan udah dapat duit segitu, tuturnya menunjukkan ujung ruangan. Dika mengikuti jari telunjuk Yanto. Ia melihat ada sebuah tas kim besar yang penuh. Ia pun kemudian memberanikan diri untuk mendekat dan membuka tas itu. Dika terkejut ketika mengetahui tas itu berisi uang ratusan ribu yang disusun rapi. Gila kamu, kenapa dari kamu gak kamu bilang-bilang kalau dapat duit dengan mudah? Tanya Dika marah. Sabar bosku, ini memang mudah, tapi tak semudah kelihatannya. Kamu harus menyalakan dupa ini semalam, suntuk tiap Selasa Wage dan Jumat Kliwon. Ruangan ini harus tidak memiliki akses cahaya matahari selain pelaku pesugihan. Ruangan ini juga tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Apakah kamu sanggup? Tanya Yanto. Dika mengangguk, yang minta diajari segala proses dan prosedurnya. Hari itu kebetulan mereka merupakan Selasa Wage. Dika akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah kawannya dan mengikuti ritual.
Pukul 7 malam mereka berdua telah memasuki ruangan itu, gelap-gelapan. Yanto berusaha untuk menyalakan dupa yang memenuhi meja. Sebanyak 17 dupa telah ia nyalakan. Mereka berdua harus berada di ruangan itu. Ke-17 dupa itu berubah menjadi asap semua. Ritual selesai tepat ketika subuh berkumandang. Keduanya langsung keluar kamar dan segera tidur lantaran sudah terjaga semalam suntuk. Ketika bangun pada siang harinya, kedua kawan itu menemukan adanya uang pecahan 50 ribuan yang berserakan di ruangan itu. Ritual ini kemudian mereka lakukan selama 3 bulan. Selama itu pula sudah banyak barang yang Dika dan Yanto beli dari beragam aplikasi online. Kini Dika juga tak perlu membuat video TikTok untuk mencari pembeli. Tetapi sayangnya kekayaan mereka tidak bertahan lama. Hal buruk justru terjadi. Suatu hari Dika pergi ke kafe untuk nongkrong dengan kawan-kawan lamanya. Saat itu Dika tiba-tiba sesak napas dan jatuh pingsan lantaran takut COVID. Tidak ada yang berani menolongnya. Dika tergeletak dan tak berdaya selama 1 jam tanpa pertolongan. Pertolongan baru datang ketika ambulan tiba. Naas, nyawa Dika tidak tertolong. Dika meninggal bukan karena virus corona, tapi lantaran terlalu banyak mengisap asap dupa. Sekian cerita dari Do You See Me. Semoga kalian membantu. Supaya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.